Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifatur Rahmah dengan NIM 01021382429163. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal remedial UAS mata kuliah Ekonometrika Dasar. Nah, soal yang pertama yakni tentang interpretasi koefisien. Nah, soal yang pertama itu kita disajikan sebuah model regresi data panel dengan menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Nah, atau yang kita sering sebut yaitu log-lin. Nah, variabel dependennya yaitu pendapatan bulanan menggunakan logaritma natural atau ln. Sedangkan variabel independennya itu berbentuk level. Nah, karena itu cara menginterpretasikan koefisiennya adalah dengan mengalihkan nilainya dengan angka 100 agar menjadi persentase. Dengan asumsi ceteris paribus atau variabel lainnya itu dianggap konstan. Nah, berikut adalah koefisiennya. Yang pertama itu koefisien pendidikan atau di dalam soal itu B1 sama dengan 0,082. Nah, jadi setiap peningkatan lama sekolah selama 1 tahun, maka rata-rata pendapatan bulanan pekerja ikut meningkat sebesar 8,2% atau 0,082 dikali 100%. Lalu yang kedua, koefisien umur, yaitu di dalam soal B2 sama dengan 0,015. Yang artinya setiap pertambahan umur pekerja sebesar 1 tahun, maka rata-rata pendapatan bulanan pekerja juga akan meningkat sebesar 1,5%, yaitu 0,015 dikali 100%. Kemudian koefisien perempuan yang dimana pada soal B3 sama dengan min 0,124 variabel dummy. Nah, rata-rata pendapatan bulanan perempuan 12,4% lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Nah, pekerja laki-laki ini sebagai kelompok acuan atau basis. Yang terakhir, koefisien internet pada soal yaitu B4 sama dengan 0,098 variabel dummy. Nah, pekerja yang menggunakan internet ini memiliki rata-rata pendapatan bulanan sebesar 9,8%, lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang tidak menggunakan internet untuk bekerja. Nah, kemudian soal yang kedua itu kita disediakan model LSDV. Nah, mengenai analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 provinsi, yaitu Provinsi A, Provinsi B, Provinsi D dari tahun 2018 sampai dengan 2025. Nah, di sini menduga adanya karakteristik khusus setiap provinsi yang sifatnya tetap antar waktu ke waktu. Nah, makanya di sini kita pakai pendekatan fixed effect model dengan metode LSDV atau Least Square Dummy Variable. Nah, di sini ditetapkan provinsi A sebagai provinsi acuan atau provinsi sebagai acuan. Nah, variabelnya berbentuk YIT sama dengan B0 ditambah B1, X IT ditambah Y1, D1I ditambah Y2, D2I ditambah Y3, D3I ditambah EIT. Nah,
di mana Y adalah pertumbuhan ekonomi dan X adalah belanja pemerintah daerah. Beta 0 di sini menjadi intercept atau konstanta khusus untuk provinsi A tadi, karena provinsi A itu tadi dijadikan provinsi acuan. Kemudian adanya variabel dummy yaitu D1, D2, dan D3 mewakili provinsi B, C, dan D. Nilainya itu bernilai 1 jika data tersebut itu memiliki milik provinsi yang bersangkutan dan bernilai 0 jika bukan. Oke, kemudian nomor 2 soal yang B itu jumlah variabel dummy, lalu jelaskan. Nah, jadi variabel dummy pada model regresi di soal nomor 2 itu ada 3 variabel dummy. Alasannya karena jumlah variabel itu ditentukan dari ditentukan menggunakan rumus N dikurang 1, di mana N adalah total kategori provinsi yang tadi kan ada provinsi A, B, dan C, dan D. Nah, kemudian rumusnya itu N dikurang 1, jadi hanya 3. Nah, kenapa hanya 3? Jika keempat provinsi itu dimasukkan dalam model, semuanya dimasukkan dalam model bersama dengan konstanta atau B0, maka akan terjadi multikolineritas sempurna. Akan menyebabkan multikolineritas sempurna atau dikenal dengan variabel dummy gap trap. Nah, yang nantinya itu akan menyebabkan model regresi tidak dapat diestimasi atau adanya error atau nilai koefisiennya itu tidak muncul, tidak keluar. Oleh karena itu, satu provinsi harus dikorbankan untuk menjadi provinsi acuan. Oke, berikutlah barusanlah penjelasan dari soal jawaban dari soal-soal remedial UAS yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.